Dalam Sirah Nabawiyah diceritakan, suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dakwah ke Thaif, berjarak 60 mil dari kota Mekah. Nabi berangkat ke Thaif ditemani Zaid bin Harisah tanpa menunggangi unta. Beliau berjalan kaki untuk menghindari kecurigaan kafir Quraisy. Berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan, Rasulullah dan Zaid akhirnya tiba di Thaif. Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Thaif selama 15 malam. Setiap bertemu warga Thaif baik di pasar maupun di tempat lain, beliau mengenalkan Islam dan mengajak warga untuk mentauhidkan Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah ternyata mendapat penolakan keras dari penduduk Thaif. Mereka menolak Islam, bahkan mengusir Rasulullah agar keluar dari Thaif. Tak hanya mengusir Nabi, penduduk Thaif juga melempari Nabi dengan batu. Nabi dan Zaid berusaha menyelamatkan diri dari hujan batu yang dilempar warga Thaif. Keadaan kian memprihatinkan saat kaki beliau berlumuran darah akibat serangan batu warga Thaif. Sambil merintih menahan sakit dan meneteskan air mata, Rasulullah berlari mencari tempat persembunyian. Hingga Rasulullah mendapati tempat perlindungan di balik tembok milik Utbah dan Syaibah, dua putra Robi'ah yang terletak 3 mil dari kota Thaif. Nabi kemudian mendekati sebuah pohon anggur lalu duduk di sana. Di bawah pohon itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa sambil menahan sakit yang dialaminya. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usahaku, serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Engkaulah Tuhan semesta alam, pelindung orang-orang yang lemah dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh yang menyerangku ataukah kepada zat yang dekat yang mengatur urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Aku berlindung terhadap cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan karenanya membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat, dan kemurkaan-Mu yang akan Kau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan padamu. Dan tiada daya dan upaya selain dan Engkau. Nabi tidak menyadari ketika diperhatikan oleh dua putra Robi'ah tersebut. Keduanya pun memanggil Adas, seorang hamba beragama Nasrani yang mengabdi pada mereka, untuk mengambilkan anggur dan makanan. Ketika anggur diberikan kepada Rasulullah, beliau mengucap kalimat, Bismillah, dan memakannya. Adas pun kaget karena tidak pernah mendengar ucapan itu sebelumnya. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Rasulullah tentang Yunus bin Matta. Lalu Rasulullah menjawab, dia adalah saudaraku, seorang nabi, demikian pula dengan diriku. Jawaban Nabi itu membuat Adas memeluk Islam. Rasulullah dan Zaid keluar memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sembari menahan kepedihan dan lapar, ada satu hal yang membuat Nabi bersemangat karena masuk Islamnya ada seorang budak Nasrani. Ketika tiba di Karnul Manazil, Rasulullah menengadahkan wajahnya ke langit dan tiba-tiba Jibril menampakkan diri seraya berkata, sesungguhnya, Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan bagaimana jawaban mereka terhadapmu. Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu agar engkau perintahkan apa yang engkau mau terhadap mereka. Tak berselang lama, malaikat penjaga gunung pun muncul dan berkata, wahai Muhammad, itu terserah apa yang engkau kehendaki. Jika engkau menghendaki, akan aku timpakan dua gunung Mekah dan Mina kepada mereka. Bagaimana jawaban Nabi? Beliau justru menolak tawaran itu. Jangan, mereka menolak dan melempariku, karena mereka tidak tahu. Aku berharap agar Allah menurunkan dari keturunan mereka orang-orang yang mau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya.
Ketika beliau bertekad kembali ke Mekah untuk memulai lembaran baru, Zaid bin Haritsah mempertanyakan keinginan Nabi itu. Bagaimana bisa engkau kembali menemui mereka? Sedangkan mereka telah mengusirmu, tanya Zaid. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai kemudahan dan jalan keluar. Sungguh, Allah akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya. Demikian kisah singkat perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid ke Thaif. Ada hikmah yang bisa dipetik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh untuk mengutamakan akhlakul karimah dalam berdakwah. Sehingga, berkat kesabaran dan kemuliaan akhlak beliau, pada akhirnya warga Thaif memeluk agama Islam.